Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi ahli ketahanan pangan yang diikuti stakeholder dan dinas terkait kabupaten kota di Sumatera Barat. Kegiatan mengangkat tema penguatan peran pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi pangan. Rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumbar dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah di salah satu hotel di Kota Padang. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pangan Sumbar Effendi, sejumlah kepala dinas dari PD terkait dari kabupaten kota se-Sumatera Barat, dan tentunya tim Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumbar yang berasal dari akademisi dan stakeholder terkait yang berkompeten di bidangnya. Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumbar juga menghadirkan sejumlah pemateri yang berkesempatan menghadirkan pemaparan terkait pangan dari berbagai segi. Sebut saja Badan Pusat Statistik Sumbar, perwakilan dari Badan Pangan Nasional, dan Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Effendi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah dalam kesempatan ini mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan inflasi pangan, di antaranya meningkatkan produksi dan ketersediaan serta distribusi pangan. Ya, saya kira barangkali kan untuk pengendalian itu yang pertama dari segi produksi ya. Maka itu harus terjamin ketersediaannya dan produksinya meningkat, dan kemudian juga yang kedua adalah ketersediaannya, itu bisa melalui transportasi, dijaga transportasinya sehingga di mana surplus bisa kita bawa ke daerah yang minus atau yang kurang. Dan kemudian yang ketiga ya tentu faktor-faktor yang lain tentunya harus kita kendalikan, harus kita pastikan kita kendali secara lebih baik ya, sehingga memang kita berharap inflasi kita ini stabil dan kemudian juga tidak terjadi fluktuasi yang begitu tinggi gitu. Dan itulah kestabilannya ini perlu kita rawat dari segi produksi dan kemudian juga segi distribusi dan stok cadangan beras pemerintah memang habitnya seperti itu. Jadi kalau beli agak susah karena memang grafiknya itu seperti itu, grafiknya turun, dipaksakan ini juga pasti bersaing dengan harga di pasar karena memang grafiknya sudah turun banget. Kemudian berikutnya adalah tempe, tahu, dan telur ayam ras juga menyumbang inflasi 2022. Tempe, tahu, karena bahan bakunya tadi seperti yang saya sebutkan ada 4 komoditas. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menambahkan, ke depan pemerintah akan memprioritaskan ketersediaan pangan, terutama di saat kebutuhan meningkat seperti hari-hari besar. Oleh sebab itu, Gubernur berharap Rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan sangat strategis agar segenap instansi bisa bersinergi dalam pengendalian pangan di Sumatera Barat. Karena inflasi di Sumatera Barat ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pusat ya, dan kemudian juga kalau Indonesia sekarang kan global ya, itu kaitan dengan Ukraina, itu masalah berefek kepada pupuk dan kemudian juga yang lainnya. Nah, oleh itu makanya strategisnya rakor kita pada hari ini adalah rangka untuk menjawab kebutuhan kita pada akhir tahun dan kemudian nanti pada menjelang Lebaran. Nah, sehingga ini sudah tertuang dalam langkah-langkah dan kebijakan bersama, sehingga nanti sinergi dan kolaborasi dari kabupaten kota dan kemudian juga dukungan di pusat, pada hari ini juga dari Bappenas juga hadir, ya, sehingga nanti ini akan bisa menstabilkan. Bapak Gubernur tadi, Badan Pangan Nasional memang punya extra effort dalam rangka pengendalian inflasi pangan. Setidaknya ada 6 yang dilakukan. Yang pertama adalah mengatur kembali, menetapkan kembali harga acuan pemerintah baik untuk produsen maupun harga acuan di penjualan konsumen, kemudian HET untuk beras dan HPP untuk pembelian bahan pangan yang digunakan untuk cadangan pangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan monitoring ketersediaan dan pasokan serta harga pangan, ini selalu dilakukan. Yang ketiga adalah memobilisasi dari wilayah daerah surplus ke daerah defisit.
Tadi Badan Pangan Nasional punya anggaran khusus untuk fasilitasi distribusi pangan. Jadi yang dibiayai adalah biaya transportasinya, tapi dilakukan oleh B2B, artinya oleh produsen dan berhubungan dengan siapa yang akan membeli di wilayah yang membutuhkan. Jadi Badan Pangan memfasilitasi biaya distribusinya. Operasi pasar dan melibatkan stakeholders. Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan biaya untuk penyelenggaraan gelar pangan murah dapat menghubungi Direktur SPHP Pak Maino. Bapak Ibu sekalian tentu sudah kenal dengan Pak Maino. Kalau perlu silakan menghubungi, nanti bisa di-arrange baik melalui provinsi maupun kabupaten kota langsung sampai tanggal 31 Desember. Karena ini penting dilakukan untuk mengantisipasi tadi hal-hal yang tiba-tiba misalnya terjadi kenaikan permintaan karena menjelang Nataru gitu. Maka Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk segera kontak. Itu juga sudah perintah kepala badan, kalau membutuhkan segera kontak Badan Pangan Nasional melalui Direktur SPHP. Gubernur Sumatera Barat dalam kesempatan tersebut juga mengatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumbar mengangkat tema penguatan peran pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi pangan. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat dalam kesempatan tersebut mengatakan, Pokja merupakan kelompok ahli ketahanan pangan yang dimiliki Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Sumatera Barat, tentang situasi terkini kepanganan saat ini. Oleh sebab itu, kegiatan mengundang semua stakeholder dan dinas terkait. Jadi kelompok kerja ini atau Pokja Ketahanan Pangan ini dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah khususnya di Sumatera Barat tentang situasi dan juga kebijakan pangan Sumatera Barat ke masyarakat. Pada kesempatan ini kita mengundang semua yang terkait Kebetulan materi yang kita tampilkan itu adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi dengan baik. Jadi topiknya adalah dalam rangka mengendalikan inflasi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita termasuk inflasi kita di Indonesia yang paling tinggi. Atau Pak Bupatinya berkomunikasi dengan PLN untuk mendapatkan CSR dalam memperingan biaya pemasangan. Ini sudah berhasil dilakukan oleh asosiasi yang menerima di Brebes dan di Kidi. Di Kidi itu bayarnya tidak 22 juta. Kalau di Brebes mungkin sekitar 20 juta. Jadi sudah mendapat diskon dari CSR-nya PLN. Atau nanti dari BI mungkin bisa membantu, ya Pak. BI kan juga concern dengan inflasi. Kita kasih alatnya yang agak mahal. Nanti dari BI mungkin bisa support bagaimana penyediaan listriknya. Nah, kemarin kalau nggak salah Alahan Panjang ini masih berjuang dengan listrik, tapi moga-moga berhasil karena kalau nggak dapat diskon kasihan karena mahal.
Terkait tema yang diangkat ini bertujuan bagaimana pemerintah Sumatera Barat mengendalikan inflasi dengan baik. Terlebih Sumatera Barat sempat mengalami inflasi beberapa waktu lalu yang bahkan di atas rata-rata nasional. Oleh sebab itu, topik inflasi pangan ini dinilai penting diangkat agar ada formulasi mengendalikan inflasi tersebut ke depannya. Sengaja tema ini diangkat dan dibahas oleh Pokja yang terdiri dari para ahli, birokrasi, akademisi, dan perwakilan dari kabupaten kota. Kita sengaja mengambil topik pengendalian inflasi di dalam forum kelompok kerja ahli ketahanan pangan Sumatera Barat. Di kelompok kerja ini terdiri dari orang-orang profesional, perguruan tinggi, dan juga birokrasi khususnya yang terkait di bidang ekonomi. Bagaimana kita memberikan informasi suatu situasi yang perlu kita koreksi dan kita sampaikan ke Bapak Gubernur sebagai masukan tentang kebijakan pangan di masa depan. Nah, sekarang kita sengaja mengundang teman-teman dari kabupaten kota, dinas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kabupaten kota Sumatera Barat. Ini peluang buat Bapak ini rekan-rekan kepala dinas kabupaten ini ada peluang untuk gelar pasar murah untuk menyambut Nataru. Tadi diinformasikan juga oleh Ibu narasumber kita bahwasanya beberapa provinsi sudah mengusulkan dan beberapa kabupaten sudah mengusulkan kepada Direktur SPHP Pak Mainok. Jadi kita minta nih kawan-kawan kita untuk segera mengusulkannya, jangan terlambat. Nanti kalau terlambat, tahu pula nanti Pak Gubernur dan Bupati arah pemerintah lagi nih Bapak Kepala Dinas ini, kita nggak mengusulkan. Ini sekedar warning aja nih rekan-rekan Kepala Dinas. Dari 2 tahun ini saja kita sudah mencatat apa komoditas yang 2 tahun berturut-turut selalu muncul. Rokok, kretek, filter. Ternyata ini membuat inflasi, artinya rokok ini cenderung naik terus, nggak pernah turun harganya. Kemudian di tahun 2022 pada posisi sampai dengan November inflasi kita 6,42%. Ini di atas nasional. Kalau tahun sebelumnya di bawah, ini di atas nasional. Dan ini lebih tinggi dari sasaran inflasi pemerintah yang ditetapkan 3+/-1. Sebetulnya Sumatera Barat tidak sendirian yang lebih dari ketetapan atau sasaran inflasi pemerintah. Ada 70 kota dari 90 kota yang inflasinya sudah melebihi dari sasaran pemerintah. Kalau kita bicara kota, kalau kita bicara provinsi, ada 30 provinsi yang inflasinya sudah melebihi sasaran dari pemerintah. Dari 34 provinsi, salah satunya adalah Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat ini, komoditas yang kami catat, kami amati perkembangan harganya ada sekitar 437 komoditas. Tapi kadang-kadang karena ulang satu komoditas cabai saja, ini membuat inflasi kita tinggi. Mungkin 2 komoditas, cabai dan angkutan udara saja, membuat komoditas tinggi, inflasi tinggi. Inilah perlunya kami nanti akan menyampaikan bagaimana perilaku dari komoditas-komoditas yang dominan ini di Sumatera Barat, karena ini pemegang kunci untuk mengendalikan inflasi adalah komoditas yang bobotnya tinggi dan dia sering bergejolak harganya. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kedaulatan pangan, kemandirian, dan ketahanan, serta keamanan pangan, di mana akses pangan harus merata bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pengendalian dan pengembangan ketahanan pangan harus selalu diupayakan untuk mengantisipasi terjadinya keresahan sosial dengan menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, serta dalam upaya pengendalian inflasi khususnya inflasi yang disebabkan oleh komoditi pangan. Inflasi pangan menjadi tema dalam rapat koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumatera Barat. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Effendi mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan inflasi terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Sumatera Barat adalah daerah sentra produksi pangan. Selain itu, penyebab inflasi lainnya ialah Sumatera Barat juga sebagai konsumen dalam sejumlah bahan pokok dan berebut dengan daerah tetangga, keterbatasan pupuk, cuaca, dan alih fungsi lahan. Selain pemicu lainnya ialah kenaikan harga BBM dan berbagai lainnya. Namun secara pasti Sumatera Barat mampu mengendalikan inflasi yang sempat di atas rata-rata nasional tersebut secara perlahan. Rakor Pokja Ketahanan Pangan Sumatera Barat juga menghadirkan sejumlah narasumber yang tentunya memiliki kaitan dengan permasalahan pangan. Sebut saja Badan Pusat Statistik Sumatera Barat hingga Badan Ketahanan Pangan Nasional. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Effendi mengatakan, semua narasumber ini akan memberikan masukan rumusan terkait permasalahan inflasi sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya Badan Pusat Statistik Sumbar yang memiliki data. Oleh sebab itu, ia berharap semua undangan yang hadir bisa menjadikan data dari BPS ini sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan. Begitupun ke depannya menjalin kolaborasi agar tindakan yang akan dilakukan terukur dan efektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang pembentukan kelompok kerja ahli ketahanan pangan, di mana salah satu tugasnya adalah memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyikapi isu ketahanan pangan yang sedang terjadi. Pada kesempatan pelaksanaan rapat koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan saling berdiskusi, memberikan saran, masukan, rekomendasi, dan membahas, serta menyusun langkah-langkah strategis dan terpadu dalam pengendalian inflasi pangan di Sumatera Barat, agar dapat memitigasi kenaikan harga pangan sehingga terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan ini langsung menghadirkan Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati dan dari Badan Pangan Nasional menghadirkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional Rahmi Widiriani, sementara bertindak sebagai moderator yaitu Yosmeri. Bukan petani dan indeks harga makanan, bahan makanan, karena kita tahu petani kita juga memproduksi beberapa komoditas yang komoditasnya sekaligus juga dipotret atau dicatat dalam penghitungan indeks harga konsumen. Kita lihat dari tanaman pangan yaitu beras, kemudian hortikultura. Kita lihat untuk nilai tukar petani hortikultura yang berwarna kehitaman pada bulan Juli itu tinggi. Hortikultura Bapak Ibu, sayuran dan termasuk cabai ya. Jadi ketika Juli cabai tinggi, nilai tukar petani hortikultura juga tinggi. Sejalan tadi dengan inflasi yang tinggi di bulan-bulan itu, karena harga cabai yang dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan yang dicatat dengan harga konsumen juga tinggi. Ya memang itu tadi ada dua sisi menguntungkan petani, di sisi lain harga konsumen dibebani dengan konsumennya. Kemudian untuk yang berwarna oranye itu adalah nilai tukar petani secara umum.
Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya sebelumnya menyatakan tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan inflasi pangan tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui visi Gubernur Wakil Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 hingga 2026. Yaitu terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul, dan berkelanjutan dengan misi meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang dituangkan dalam program unggulan Sumber Sejahtera. Antara lain dengan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung, serta mandiri beberapa komoditas ternak, memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memerlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan stakeholder terkait lainnya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Oleh sebab itu, Gubernur Sumatera Barat berharap semua yang hadir di sini agar ikut serta dan mengambil peran dalam mendukung program-program tersebut, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Pembentukan Ahli Ketahanan Pangan Sumbar berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 yang menetapkan adanya pembubaran Dewan Ketahanan Pangan, maka tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, yakni Kementerian Pertanian. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, maka melalui keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/KPTS/OT.050/M/01/2021 tentang kelompok kerja ahli ketahanan pangan, Kementerian Pertanian membentuk kelompok kerja ahli ketahanan pangan guna menetapkan kebijakan dan melaksanakan evaluasi, serta guna peningkatan efektivitas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan evaluasi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. BPS Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ini dalam rangka juga bahwasanya tentu BPS sangat berperan menentukan atau menetapkan harga berdasarkan kewenangan mereka. Jadi kami minta di forum ini Bapak Ibu, kawan-kawan kami dari Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan BPS, ya kan, supaya data-data yang dikeluarkan itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Kota dan juga kami di provinsi. Karena saya kira pada kesempatan ini inilah motif acara kita yang kita laksanakan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berkomunikasi, berargumentasi tentang perkembangan pangan sebelumnya dan juga masa yang akan datang. Pak, tentunya ada target untuk Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Herum Fajarwati dalam rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan Sumbar memaparkan data yang telah dihimpun BPS bisa menjadi patokan dalam mengambil kebijakan bagi stakeholder terkait, sehingga diharapkan jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa tidak terjadi dengan ekstrim dan tidak membebani masyarakat. Dari amatan BPS pada bulan September 2022 yang sudah kami rilis di bulan awal November yang lalu, untuk kondisi Januari sampai dengan September di tahun 2022 dibandingkan dengan Januari September di tahun 2021, kita memang mengalami penurunan produksi. Jadi sepertinya wajar juga kalau September itu harga beras naik, ya. Karena memang
ada kenaikan di periode Januari sampai September dibandingkan tahun yang lalu. Di samping harga pupuk juga mengalami kenaikan. Tapi dari pengamatan September kami, ada potensi kenaikan di Oktober, November, Desember, itu ada potensi kenaikan produksi. Hanya ini potensi, kalau tidak dijaga, potensi yang tadi katakanlah N nilainya bisa nggak tercapai. Kenapa? Ada cuaca yang ekstrim. Ada kejadian-kejadian force majeure, misalnya banjir dan sebagainya. Ini potensi bisa saja yang sudah-sudah Sumatera Barat, potensi itu nggak tercapai, Pak. Jadi kalau potensinya akan naik misalnya 10.000 hektar di Oktober November, biasanya nggak nyampe. Kalau berkaitan dengan inflasi bahan pangan ya, ada namanya kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Itu memang perkembangannya di tahun 2022 ini dia punya andil terhadap total inflasi cukup besar. Dari 6,42 dia punya andil 2,21. Jadi cukup besar dari makanan ini. Karena memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, bergejolak, ada juga yang naik turun lagi dan seterusnya. Tapi intinya makanan punya pengaruh yang cukup tinggi terhadap inflasi di Sumatera Barat. Kemudian untuk bagaimana solusinya? Kalau BPS ini kan mendata sebuah kejadian. Jadi kami itu memotret kalau harga cabai lagi 100.000, ya kami tetap tulis 100.000. Itu dari waktu ke waktu kami catat. Begitu juga beras dan seterusnya. Kami mencatat ada sekitar 436 komoditas setiap bulan, ada yang mingguan dan seterusnya. Dari data yang sudah kami rekam itu akan terlihat pola. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, misalnya pola ketika panen raya, harga beras cenderung rendah sehingga deflasi, menimbulkan deflasi. Kalau musim paceklik sebaliknya. Kalau musim liburan, hari raya Idul Fitri, komoditas telur, daging, angkutan udara itu naik. Jadi pola-pola yang sudah kami rekam dari tahun ke tahun itu bisa menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan. Misalnya sekarang November ini kan kita menghadapi Desember, itu ada momen Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru biasanya ada perilaku komoditas yang mengalami kenaikan. Misalnya tiket angkutan udara, harga telur, harga daging ayam ras. Nah, dari pola yang selama ini terjadi, apa yang akan dilakukan, kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi sehingga kalaupun terjadi kenaikan, tidak kenaikan yang sangat tinggi atau cukup ekstrim sehingga tidak membebani konsumsi masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberdayaan subsistem yang tergabung dalam sistem ketahanan pangan secara terkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Salah satunya melalui wadah kelompok kerja ahli ketahanan pangan provinsi dan kabupaten kota. Kelompok kerja ahli ketahanan pangan mencoba memberikan kontribusi guna efektivitasnya dua tugas pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan dan melaksanakan evaluasi guna mewujudkan ketahanan pangan. Kelompok kerja ahli ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 520/562/2021 tanggal 15 Juli tahun 2021. Pokja Ketahanan Pangan akan menjadi wadah bagi institusi terkait ketahanan pangan untuk dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan terkait isu ketahanan pangan yang sedang terjadi, serta ikut mensosialisasikan dan memasyarakatkan kebijakan ketahanan pangan kepada masyarakat. Ke depan, apakah kita bisa mengupayakan dalam pengendaliannya ini tingginya beras, bobotnya terhadap inflasi ini kan karena pola konsumsi kita ketergantungan karbohidratnya terhadap beras. Bisakah diversifikasi ke depannya masyarakat Sumbar ini? Misalnya untuk menggeser peran beras itu supaya nggak sebesar itu, kebutuhan karbohidratnya bisakah tergeser ke yang lain?
karena ini sangat ditentukan dengan pola konsumsi penduduk, Pak. Kita tahu penduduk kita ini sekarang 54% itu usia muda. Ekonomi dan sebagainya itu sangat ditentukan juga dengan pola-pola penduduk usia muda. Artinya kalau bisa mengedukasi penduduk usia muda ini untuk melakukan diversifikasi pangan, itu bisa pelan-pelan nanti menggeser peran beras yang sangat tinggi bobotnya ini. Misalnya apakah konsumsi pisang dulu baru makan beras. Kalau di Jawa itu kan nggak ada beras, tiwul pun jadi mereka. Jadi mudah untuk mengatasinya. Kemudian yang menarik juga itu peran rokok, Pak. Rokok itu kalau di Sumatera Barat, di Kota Padang, itu posisinya di 10 besar. Rokok kretek filter. Kalau di Bukit Tinggi itu ada 3 macam rokok di 20 besar. Rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek. Jadi peran rokok itu ternyata konsumsi masyarakat tinggi. Sehingga walaupun harganya naik, yang biasa 2 bungkus tidak akan berkurang dari 2 bungkus, sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Jadi pola-pola konsumsi yang mungkin kan dilakukan pergeseran selagi penduduk kita adalah mayoritas penduduk usia muda. Mengedukasi penduduk usia muda ini akan menentukan pola konsumsi, pola hidup dan sebagainya di Sumatera Barat. Memang dia bukan jangka pendek, tetapi sesuatu yang mungkin bisa diupayakan dengan menggalakkan kampanye besar gitu ya. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Effendi dalam materi yang ia berikan memaparkan ada sejumlah upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi, di antaranya pergelaran pangan murah jelang hari besar, gelaran pangan murah pada April lalu pada UPTD distribusi pasokan dan akses pangan dan bazar atau pasar murah bahan pangan subsidi yang langsung menyasar masyarakat penerima. Effendi menambahkan total pengadaan pangan pemerintah atau CPP Sumbar tahun 2010 hingga 2022 874,8 ton dengan pengadaan CPP pada tahun 2022 sebanyak 140 ton. Sementara total penyaluran CPP tahun 2010 hingga 2022 sebanyak 413,127 dan penyaluran tahun 2022 sebanyak 151,25 ton. Total CPP saat ini 461,673 ton. Sementara itu, terkait program pekarangan pangan lestari atau P2L dilakukan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber pangan dan gizi keluarga. Bantuan diberikan kelompok masyarakat dengan komponen kegiatan demplot, rumah bibit, dan pertanaman di pekarangan. Komoditasnya terdiri dari sayuran, umbi-umbian, dan ternak unggas serta ikan. Selain itu juga terdapat Nagari Mandiri Pangan yang merupakan kegiatan pengembangan kawasan atau Nagari Mandiri Pangan yang merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Di akhir materinya, Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat menyebut perlu optimalisasi pendampingan atau penguatan peran dari unsur pemerintah dan stakeholder terkait terhadap program-program yang terlaksana. Kadis Pangan Sumbar Effendi berharap melalui Pokja ini kedepannya inflasi pangan di Sumatera Barat terkendali berkisar 2 hingga 3%, sehingga ekonomi di Sumatera Barat berjalan dengan baik. Ia berharap kabupaten kota juga dapat memprogram agar inflasi ini dapat dikendalikan. Begitupun di tingkat pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi langkah yang dilakukan pada 2023 nanti. Dulu waktu di Badan Pangan, kita punya wajah kali juga. Nah sekarang kita tidak lagi pakai Badan Pangan nasional. Saya takut nanti kita membuat wajah seperti ini kompeten lagi sama kementerian kita. Ini perlu juga tugas ini dijelaskan karena memang pun wajah ini bagi daerah penting. Karena kita menginginkan orang profesional, orang perguruan tinggi seperti Pak Yosmiri ini kan dia pengalaman luar biasa dari kepala dinas, tentu masukan pengalaman beliau sangat kita butuhkan. Jadi barangkali pekerjaan ini juga saya mohon nanti disampaikan
perikanan, kehutanan. Lewat ini kita bisa membuat kebijakan bersama. Jadi Pak Gubernur setiap tahun itu mengeluarkan kebijakan. Jadi bahwa kita ini memberikan regulasi apa yang kita kerjakan pada tahun selanjutnya. Karena ada dasar nanti kita buat kebijakan terpadu. Dulu kami di Sumatera Barat ini sudah banyak membuat kebijakan terpadu yang hasilnya lintas sektor, semua teman-teman di provinsi ikut partisipasi, ya kan, termasuk OPD provinsi, kemudian juga instansi vertikal di pusat seperti PTD dan sebagainya, BPS juga. Nah, ini sangat-sangat kami perlukan. Jadi kalau ini menjadi dikomplain lagi oleh Kementerian Pertanian, nah ini sulit bagi kita nanti membuat kebijakan antar subsektor, sehingga susah kita untuk berkoordinasi. Kebijakan ini kan bukan hanya di dinas pangan aja, tapi bisa jadi di dinas perikanan, di peternakan, di dinas tanaman pangan, atau juga dinas kehutanan. Jadi itu yang kedua, tadi sebentar tadi kan sudah saya sampaikan sama itu mengenai resmi ini. Resmi ini saya agak juga miris juga, karena resmi ini apa yang saya katakan Pak Gubernur tadi betul. Revenue kita di bawah 50%. Sebenarnya produksi kita kecil sebenarnya. Jadi teman-teman saya hitung, ya dimasukkan gabah misalnya 100 kilo di resmi itu di PPK milih padi kecil. Keluarnya bukan 5 kg lagi, tapi sudah 45, 40 gitu kan. Ini kan sangat jauh. Nah, bayangkan gitu ya. Benar kita sampaikan Pak Gubernur tadi, revenue kita sangat rendah untuk penggiling padi kecil yang usianya sudah lebih dari 20 tahun kan. Jadi rata-rata kita punya BPK itu, penggiling padi kecil itu usianya sudah lebih 20 tahun. Saya punya di contoh di kampung saya ini sama dengan kampung Pak Ismail. Ini semenjak kita di SD dulu sudah ada resmi ini, sampai sekarang. Ya kan, tidak pernah diganti. Ya kan, harusnya kan kita ganti atau kita revitalisasi. Ya, apa yang saya katakan tadi benar, beda kita lebih bagus dari beda orang. Karena beda kecil kan. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka inflasi Sumatera Barat yang terbentuk dari rata-rata indeks harga konsumen Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi pada Oktober 2022 terjadi inflasi YoY atau year on year 7,87% atau terjadi kenaikan IHK dari 105,65 pada Oktober 2021 menjadi 113,96 pada Oktober 2022. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi YoY Sumatera Barat Oktober 2022, antara lain bensin, angkutan udara, beras, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, mobil, rokok kretek filter, sabun deterjen, bawang merah, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil dominan terhadap deflasi YoY Sumatera Barat Oktober 2022 antara lain daging ayam ras, mangga, ikan cakalang, ikan sisia, laptop dan notebook, kendaraan cutter, rental, bawang putih, televisi berwarna, pir, daun bawang, biaya administrasi transfer uang, dan beberapa komoditas lainnya. Menyikapi data inflasi tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh komoditi pangan seperti beras, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang merah, merupakan tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta stakeholder terkait untuk mengatasinya.
Di sisi lain, Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang kaya dengan potensi sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam, di mana mata pencarian utama di sektor pertanian berdasarkan data BPS 2021. Sementara untuk nilai tukar petani atau NTP Sumatera Barat Oktober 2022 sebesar 110,64 atau mengalami kenaikan 1,3% dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,79% dan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,51%. Terkait juga melihat data-data yang betul detail ya. Nah, harusnya kita di lingkup pertanian banyak Pak Kadis memahami juga data yang disampaikan oleh Pak BPS tadi. Jadi jangan ditanya apa namanya mengira-ngira ini kerjaan BPS ini. Padahal yang dia kerja itu adalah data karir ya. Kita harus belajar juga bagaimana membaca data itu secara jelas. Dan saya lihat tadi banyak kenapa inflasi sampai 8% ya kan Sumatera Barat. Nah, Bu Kepala BPS tayangan tadi harga beras itu naik 500 perak, itu masuk akal ya. Jadi 500 perak itu besar sekali. Jadi harga beras naik 500 perak. Inflasi itu sangat-sangat terkaget-kaget dengan beras dibanding kalau misalnya bawang merah yang naik. Jadi kalau beras naik 500 perak, dampaknya besar sekali. Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Rahmi Widiryani mengapresiasi rapat koordinasi kelompok kerja ahli pangan Provinsi Sumatera Barat. Ia menilai kegiatan yang diinisiasi Dinas Pangan Sumatera Barat ini sangat penting. Ia memberi penghargaan kegiatan yang langsung dipimpin Gubernur Sumbar dan Kadis Pangan Provinsi Sumatera Barat tersebut. Rapat koordinasi pada pagi sampai siang hari ini saya memandang luar biasa penting karena tadi yang memimpin Pak Gubernur langsung dan dihadiri oleh para anggota Pokja, kemudian juga provinsi dan kabupaten kota, mengingat memang Provinsi Sumatera Barat ini yang sebelumnya pernah mendapatkan predikat dengan inflasi tertinggi, mampu secara perlahan menurunkan inflasinya. Nah, Badan Pangan Nasional membantu mensupport seluruh provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pengendalian inflasi melalui fasilitasi distribusi pangan. Jadi kita Badan Pangan Nasional memberikan penggantian untuk biaya distribusi dari wilayah produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan fasilitasi gelar pangan murah yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten kota. Rahmi Widiryani dalam kesempatan tersebut menambahkan, dalam rangka pengendalian inflasi BPN sendiri membantu daerah-daerah sentral salah satunya Sumatera Barat. Di antaranya menyalurkan alat untuk menjaga masa simpan pangan. Ia mencontohkan daerah lahan panjang, bagaimana petani bisa menyimpan bawang merah dan distribusikan secara bertahap agar harga tetap stabil. Selain itu, menurutnya yang tidak kalah penting, menjaga koordinasi antar daerah, terutama dari daerah produsen ke daerah konsumen. Ia berharap Rakor Pokja ahli ketahanan pangan Sumbar ini berdampak besar ke depannya bagi kestabilan inflasi pangan di Sumatera Barat. Fokus studinya, hari ini juga beberapa Pokja ahli hadir di Sumatera Barat ya Pak ya. Salam hormat untuk Bapak-Bapak anggota Pokja ahli Sumatera Barat. Kalau di Pokja ahli pusat itu dibagi 3 konsentrasi studinya istilahnya gitu ya, di kelompok 3 kelompok. Yang satu kelompok itu memang fokus untuk membahas mendiskusikan terkait dengan ketersediaan stabilisasi pangan. Kemudian kelompok kedua konsentrasinya pada konsumsi dan keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Kemudian yang kelompok ketiga adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan. Jadi memang dibagi dalam 3 kelompok. Kemudian Pak, Badan Pangan Nasional melibatkan para anggota ini bukan hanya dari akademisi, tapi juga sebagai
praktisi, pelaku usaha gitu. Jadi memang yang pentahelix yang memang saat ini fokus dikembangkan kerjasama lintas sektor itu sebagian ada di dalam pekerja ahli, tapi yang pasti bukan dari KL. Jadi mereka mewakili perguruan tinggi, terus praktisi kepakarannya, gitu. Kemudian dan para pelaku usaha. Hal yang perlu sama-sama kita perhatikan adalah bagaimana mendukung kerjasama antar wilayah agar tadi distribusi pangan dari wilayah satu ke wilayah yang lain itu terjaga dengan baik, sehingga ketersediaan di seluruh wilayah itu relatif rata gitu. Tanpa kerjasama antar wilayah, satu atau dua kabupaten yang biasanya kota sih ya, yang memang sangat tergantung dengan pasokan dari wilayah lain, dia akan terganggu gitu, dan itu akan segera meningkatkan harga dan terjadi inflasi di daerah tersebut gitu. Kalau kita perhatikan di Sumatera Barat ini rekornya kan dipegang Bukit Tinggi sama Kota Padang gitu, karena memang wilayah-wilayah tersebut sangat tergantung dengan pasokan dari kabupaten lain. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi, satu daerah, harus melibatkan semua unsur. Rakor Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Pangan Sumbar ini dinilai sangat penting, sehingga ada satu persepsi dalam pengendalian inflasi, begitu juga melahirkan prediksi yang tepat menggunakan data akurat, serta bagian dari evaluasi dalam rangka menuju Sumbar sejahtera dengan pangan tercukupi dan terjangkau. Dinas Pangan Sumbar memiliki misi menjadi institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal dan misi meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan, serta penanganan kerawanan pangan. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mengembangkan pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dikelola secara profesional berbasis agribisnis dan memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.